Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Tommy Reza, di media pembelajar interaktif matematika. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 7, yaitu operasi pembagian aljabar. Nah, untuk video kali ini akan membahas tentang pembagian aljabar yang sederhana, kemudian pembagian suku aljabar dengan menggunakan cara Porogapit, dan yang ketiga adalah faktorisasi suku aljabar. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pembagian aljabar sederhana. Hasil bagi dua bentuk aljabar dapat diperoleh dengan menentukan faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar berikut. Nah, jadi intinya itu ada di faktor sekutu ya. Salah satu contoh pembagian sederhana adalah 4xy dibagi 2y. Nah, kita tentukan dulu faktor sekutunya. 4xy per 2y. Itu kalau kita jadikan per ya. Nah, ini kan faktornya kan 4 sama 2. Otomatis kan 2. Maka hasilnya adalah 2x. Oke, variabel yang sama adalah y ya. Jadi, variabel yang sama tadi kita coret. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2. Maka yang tersisa adalah 2x. Jadi pembagiannya seperti itu. Kemudian contoh lagi 6a pangkat 3 b pangkat 2 dibagi 3a pangkat 2 b. Oke, kita jadikan pecahan. Kemudian kita cek dari depan dulu. 6 dibagi 3 kan 2. Kemudian a pangkat 3 dengan a pangkat 2. Kan beda pangkat aja itu. A pangkat 3 dibagi A pangkat 2. Maka tinggal A pangkat 1. B pangkat 2 dibagi B. Maka menghasilkan B pangkat 1 atau B. Maka yang tersisa adalah 2AB. Gitu ya. Jadi kita harus menemukan suku yang sama atau faktor sekutunya. Terus kita bagi. Kemudian ada contoh lagi 9b pangkat 2 min 3q dibagi 3. Nah, ini kita bagi yang ada di dalam kurung dengan sebuah konstanta 3 di belakang ya. Jadi mulai dari suku yang di depan dulu 9b pangkat 2 min 3q per 3. Jadi kita pisah-pisah aja, 9b pangkat 2 per 3, kemudian min 3q per 3 juga, dibagi 3. Biar enak membaginya. Kan enak, 9 bagi 3, 3 kan, b pangkat 2-nya ikut. Kemudian 3q per 3, 3-nya dicoret, tinggal q. Maka hasilnya adalah 3b pangkat 2 min q. Gitu. Bisa ya? Pasti bisa. Kemudian pembagian suku aljabar menggunakan cara Porogapit. Nah, contohnya seperti ini ya. 2x pangkat 2 plus 7x min 15 dibagi x plus 5. Kita tulis dulu yang akan dibagi, kemudian kita buat Porogapitnya dan kita tulis pembaginya. Langkah pertama, nah, ambil suku terdepan dari yang akan dibagi, yaitu 2x pangkat 2 kan, suku yang paling depannya. 2x pangkat 2 dibagi dengan suku paling depan pembagi. Jadi sama-sama diambil suku yang paling depannya. Jadi 2x pangkat 2 dibagi x. Maka akan menghasilkan 2x. Kemudian langkah kedua adalah 2x dikalikan dengan pembagi tadi, x plus 5. 2x dikali x plus 5, maka akan menghasilkan 2x kuadrat plus 10x. Taruh di bawahnya ya. Bawahnya kemudian dikurangi. Otomatis 2x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2 kan habis. Tinggal 7x dikurangi 10x, maka min 3x. Min 15-nya turun. Turun, kemudian min 3x min 15. Langkah ketiga, min 3x-nya atau suku yang depan tadi, min 3x dibagi dengan suku terdepan lagi, x. Jadi yang dibagi itu hanya suku depan sama suku depan ya. Min 3x bagi x hasilnya adalah min 3. Kemudian min 3 dikalikan dengan pembagi, turun. Menghasilkan min 3x min 15. Kemudian dikurangi hasilnya 0. Maka hasil baginya adalah
Yang atas tadi 2x min 3 dan sisanya adalah yang bawah 0. Mudah kan ya? Bagi, naik, kalau dikali, turun. Bagi lagi yang depan sama depan, naik, kemudian dikalikan semua pembagi, tulis di bawahnya. Dikurangi. Sampai nggak bisa lagi. Apakah harus 0? Tidak. Mungkin ada sisa-sisa yang lain tidak harus 0. Bisa jadi angka yang lain ya. Oke, contoh selanjutnya ya. Yang agak lebih panjang. 3x pangkat 3 min 4x pangkat 2 min 5x plus 6 dibagi dengan x plus 2. Kita tulis dulu yang akan dibagi, kemudian porokapit, tulis yang pembagi ya. Langkah pertama sama, ambil suku yang depan, 3x pangkat 3 dibagi dengan x. Pembaginya yang paling depan x, menghasilkan 3x pangkat 2. Kemudian 3x pangkat 2 dikalikan dengan x plus 2, menghasilkan 3x pangkat 3 plus 6x pangkat 2. Dikurangi, otomatis yang depan pasti 0 ya. Min 4x pangkat 2 dikurangi 6x pangkat 2, menghasilkan min 10x pangkat 2. Turun min 5x-nya, turun. Kemudian ambil suku terdepan lagi, min 10x pangkat 2 dibagi dengan x. Menghasilkan min 10x. Min 10x dikalikan lagi dengan pembaginya yaitu x plus 2. Akan menghasilkan min 10x pangkat 2 min 20x. Tulis di bawahnya, dikurangi. Min 5x dikurangi min 20x menghasilkan 15x. 6-nya turun. Nah, 15x dibagi x menghasilkan positif 15. Positif 15 dikalikan pembagi lagi x plus 2 menghasilkan 15x plus 30. Dikurangi menghasilkan negatif 24. Nah, itu adalah sisanya. Hasil baginya adalah 3x pangkat 2 min 10x plus 15. Sisanya adalah negatif 24. Oke? Itu untuk pembagian aljabar menggunakan porokapit. Lanjut ke faktorisasi suku aljabar, yaitu menyatakan bentuk penjumlahan menjadi suatu bentuk perkalian dari bentuk aljabar. Contohnya seperti ini, 4x pangkat 2 plus 6. Nah, ini difaktorkan. Nah, yang pertama kan otomatis kamu lihat angkanya dulu ya, 4 sama 6. FPB dari 4 dan 6 kan 2. Nah, kita tulis dulu 2 di depan. 2 dalam kurung 4x pangkat 2 tadi dibagi 2, hasilnya kan 2x pangkat 2. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Maka dapat ditulis 2 dalam kurung 2x pangkat 2 plus 3. Itu difaktorkan. Contoh lagi, 2x kuadrat y min 8x. Lihat angkanya dulu, 12 sama 8, FVB-nya kan otomatis 4 ya. Kemudian x pangkat 2 dengan x. Yang sama kan itu ya, x pangkat 2 dengan x. Ambil yang kecil. Jangan ambil yang besar ya, ambil yang kecil, yaitu x. Maka yang ditaruh di depan adalah 4x. Kemudian dalam kurung 12x pangkat 2 dibagi 4x, hasilnya 3xy. Negatif 8x dibagi 4x, negatif 2. Jadi hasilnya, faktornya adalah 4x dalam kurung 3xy min 2. Oke? Kemudian x pangkat 2 ditambah 5x min 6. Nah, ini difaktorkan, kita tulis 2 kurung dulu. X di depannya ya, beri x. Harus 2 kurung ya, karena ini kuadrat. X, kemudian ambil 2 angka, A dan B, saya misalkan itu ya. Jika dikalikan, hasilnya adalah negatif 6, jika dijumlah hasilnya adalah 5, seperti yang ada di samping saya ya. Kalau dijumlah hasilnya 5, kalau dikali hasilnya negatif 6. Berapakah angka itu A sama B? Ternyata angka itu adalah positif 6 dan negatif 1. 6 ditambah min 1, hasilnya adalah 5 kan? 6 dikali negatif 1, hasilnya negatif 6. Maka faktor dari x kuadrat plus 5x min 6 sama dengan x plus 6 dan x min 1. Gitu ya. Sekian untuk video saya. Semoga bermanfaat. Jika masih belum paham, silahkan diulang.
atau kalau ingin bertanya langsung saja di kolom komentar. Terima kasih, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.